Saudara, yang saya pikirkan, yang muncul dari pikiran saya sejak tadi siang adalah pertanyaan, ngapain sih kita ini merayakan Natal? Rasanya itu seperti ada suatu respon, satu pihak itu memberontak. Dalam arti dalam diri saya itu, saya tidak ingin hadir di dalam ibadat Natal yang berakhir itu dengan suatu perasaan empty begitu. Tidak ada apa-apanya, nanti diulang-ulang lagi, tidak ada apa-apanya begitu. Padahal panitia, saya yakin sekali sudah berupaya dengan baik, ya kan. Tetapi saya sendiri merasakan bahwa itu sebetulnya upaya manusia itu untuk memberi hadiah untuk diri sendiri. Menyenang-nyenangkan bagaimana kita itu pada waktu Christmas holidays ini diisi dengan sesuatu yang menyenangkan gitu. Nah, tetapi pihak yang lain sebetulnya ada suatu kerinduan yang dalam sekali untuk mencoba untuk menggapai apa yang sebenarnya itu tidak selalu ready itu untuk kita to grasp gitu. Jadi kita percaya sekali bahwa Allah itu ada. Dan saya percaya bahwa Dia mempunyai karya keselamatan untuk kita semua. Tetapi Alkitab ini yang terlalu banyak isinya, sehingga kita bisa melihat itu dari sudut apa saja sesuai dengan kebutuhan kita sebenarnya. Jadi saya itu melihat pada masa Adventus ini, kita sedang menanti Dia yang sudah datang. Nah, setiap hari itu topiknya adalah menanti kedatangan Dia yang sudah datang. Nah, itu suatu misteri tersendiri ya. Sikap iman itu sebetulnya di mana ya? Menantikan Dia yang sudah datang. Jadi saudara, saya ingin membaca satu bagian dari Yesaya. Yesaya pasal 44. Mungkin 6 ayatnya saja ya. Seberkali-kali bagian mulai pasal 40 ini, Tuhan itu seolah-olah ingin sekali ya meyakinkan kepada umatnya ini. I'm God. Aku ini Tuhan. Tidak ada yang lain. Diulang lagi. I'm God. Tidak ada yang lain. I'm the only one. Itu berulang-ulang. Dari pasal 44 ini mengatakan, tetapi sekarang dengarkan hai Yakub hambaku, hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Jangan takut hai hambaku Yakub, hai Yeshurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub.
Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian, tidak ada Allah lain selain padaku. Jadi ada banyak nama yang dia sendiri sebutkan ya. Antara lain itu adalah akulah yang awal, akulah yang terkemudian. Yang dalam Ibrani pasal 13, dalam Maliaki dan sebagainya disebutkan, akulah yang awal, akulah yang akhir. Ibrani 13 mengatakan, Wahyu 1 mengatakan, akulah Alfa, akulah Omega, memakai letter daripada bahasa Yunani. Karena bahasa Ibraninya ini aneh sebetulnya, saudara. Oleh karena yang awal, yang akhir. Kalau saudara belajar Ibrani, barangkali masih ingat Bereshit bara Elohim, et Hashamai, et Haaretz, dan sebagainya. Bereshit, the beginning. Ya kan? Tetapi juga yang akhir. Yang akhir itu aneh sekali oleh karena kata akhir itu emet sebetulnya. Kalau bahasa Ibrani itu ada 22 huruf. Itu huruf terakhir itu tau. Tetapi pada saat menyebut emet itu sebetulnya 3 huruf Ibrani. Yaitu memakai alef huruf pertama. Kemudian memakai mim. Itu huruf persis di tengah dari 22. Dan tau huruf yang terakhir. Emet itu pengertiannya adalah truth. Jadi aku adalah awal dan akulah akhir daripada kebenarannya. Dan saudara, pada saat kita itu berada di dalam masa Adventus seperti ini, dan kita itu menantikan yang sudah datang, gitu ya. Ya, di dalam pikiran kita itu seharusnya bagaimana ya? Oleh karena dia adalah God yang beyond time, dia di seberang waktu. Dan Allah yang di seberang waktu, yang sebetulnya itu tidak komprehensif. Kita tidak mampu comprehend. Jadi incomprehensible of God, yang tidak terbayangkan ini. Sekarang ini mau menjadi bagian daripada time yang dia ciptakan. Dia menjadi bagian daripada waktu yang dia ciptakan. Yaitu Allah adalah Allah yang juga adalah Alfa dan Omega. Nah, apa ini sebenarnya? Dan maknanya apa untuk kita? Saya percaya sekali bahwa saudara itu harus melihat seluruh Alkitab ini dengan clear ya. Ibrani pasal yang pertama itu kan mengatakan dengan berbagai macam cara Allah yang sebetulnya omni segala-galanya itu, omnipotent, omnipresent, dan omni dan segala-galanya. Itu adalah Allah yang sebetulnya tidak bisa difahami, saudara. Dan Allah yang tidak bisa difahami itu mencoba memperkenalkan dirinya. Kadang-kadang itu hadir melalui mulut nabi-nabi. Kadang-kadang hadir itu melalui nubuatan nabi-nabi. Kadang-kadang melalui miracle-miracle. Tetapi kadang-kadang juga hadir di dalam bentuk yang bisa dilihat dengan mata. Wujud. Seperti manusia. Seperti malaikat. Tetapi ini yang satu ini bukan malaikat biasa. Oleh karena yang satu itu disebut malak Yahweh. Berarti malak itu malaikat tetapi Yehova. Yang satu ini adalah kehadiran daripada dia dalam wujud yang kelihatan. Dan ini adalah Allah sendiri. Oleh karena dia berfirman. Oleh karena dia mau menerima persembahan kurban. Oleh karena dia memberkati. Jadi dia bukan malaikat biasa. Tetapi disebutkan setelah dengan berbagai macam cara dia menyingkapkan dirinya. Sekarang tiba waktunya dia masuk ke dalam rahim Maria. Jadi menjadi bagian daripada ciptaan. Punya permulaan dan unknown. Kita tidak tahu mulainya itu dari apa. Tetapi saya percaya sekali ini bukan pertemuan sperma dan sel telur. Oleh karena ini karya Roh Kudus. Dan ini melalui suatu tahapan-tahapan seperti halnya dengan manusia yang lain. Berarti mulai dari satu sel yang sudah terbentuk itu. Lalu terjadi pembelahan-pembelahan sel.
sampai seluruh bagian tubuh itu terbentuk, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini yang disebutnya. Tetapi pada saat kita itu memikirkan mengenai Natal, kita kan sadar bahwa Allah kan tidak punya anak. Jadi kalau disebut anak itu apa sebetulnya? Allah tidak pernah punya anak. Ulangan pasal 6 itu mengatakan Allah itu seadanya. Jadi kalau disebut anak itu adalah bahasa antropomorfistik. Allah yang meminjam bahasa kita supaya kita memahami, mengenal dia. Disebut anak oleh karena the firstborn out of God. Yang pertama kali keluar dari diri Allah. Yaitu kapan? Yaitu pada saat Allah berfirman. Makanya the pre-existence of Christ itu di dalam Yohanes pasal 1 kan disebutkan pada mula pertama adalah Logos. Nah, Logos itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dengan firman itu Allah menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Berarti firman itu adalah Allah dan kuasa Allah itu sendiri. Dan sekarang kuasa Allah itu sendiri, kenapa perlu menjadi manusia? Dan ini menjadi masalah yang saya percaya sekali. Oleh karena saudara mengerti bahwa Allah adalah Allah yang adil, manusia yang berdosa, yang manusia mesti yang menerima kebinasaan oleh karena akibat dosa. Tetapi pada saat yang sama Allah adalah Allah yang penuh kasih dan dia tahu manusia tidak mungkin bisa menerima akan hukuman akibat dari dosa. Oleh sebab itu Allah rela memberikan dirinya sendiri. Kalau disebut anaknya itu adalah diri Allah sendiri, kuasa Allah yang sekarang berinkarnasi menjadi manusia, dan dia itu harus menerima hukumannya daripada dosa manusia sampai di puncaknya di atas kayu salib. Tetapi pada saat saudara memikirkan ini dan kembali kepada topik yang kita pikirkan, aku adalah Alfa dan Omega. Jadi apa maknanya sebetulnya itu bagi kita, bagi saya untuk memahami ini? Apa maknanya? Saya percaya sekali bahwa dengan Allah yang immutable, Allah itu disebut Allah tidak pernah berubah. Sekarang itu rela menjadi mutable, menjadi Allah yang berubah. Bahkan terus menerus berubah. Kalau saudara mempelajari akan ilmu biologis, mempelajari ilmu psikologi, mempelajari ilmu kedokteran, saudara akan mulai mengerti bahwa sebetulnya pada saat dia itu mulai dari satu sel saja, terus menerus berubah. Dan akhirnya menjadi wujud manusia sebelum melewati fase-fase itu. Dan aneh sekali saudara, dia juga melewati akan fase-fase mirip seperti kita ini. Ada fase di mana kita itu juga tidak bisa memahami bagaimana seorang bayi yang merangkak-rangkak dan minta makan atau minta minum itu adalah Allah. Dan saya bisa membayangkan bagaimana Yusuf dan Maria itu mencoba untuk memahaminya ini dan sulit sekali memahaminya. Apalagi setelah melewati setahun, 2 tahun, 3 tahun, 12 tahun itu kemudian ada peristiwa yang membuat Maria itu kaget-kaget. Kenapa? Engkau mencari aku di sini. Pada saat Yesus dicari setelah peristiwa Paskah itu. Bukankah engkau tahu aku ada di dalam rumah Bapakku? Maria tidak mengerti apa itu. Itu kemudian 12 tahun sampai usia 30 tahun. Saya tidak bisa membayangkan. So long. Dan dia tidak ada tanda-tanda dia Allah. Dia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak melakukan berfirman apa-apa. Bukan pada usia 11-12 tahun loh. 30 tahun. Saudara-saudara sebagian besar itu sudah belum sampai 30 tahun. Ini 30 tahun dan he did nothing. Bagaimana seorang Maria dan Yusuf itu bisa mengenali dia God? Sehingga memori bahkan itu suatu pengalaman yang extraordinary pada masa dia kemudian hamil itu. Itu barangkali masa itu sudah membuat itu menjadi iris. Sudah terhapus. Sehingga di dalam Markus pasal ketiga, ketika orang-orang mulai membisik-bisikkan bahwa Yesus itu jangan-jangan sudah hilang ingatan. Oleh karena apa? Mana mungkin ada manusia kok senekat dia. Ada manusia kok seaneh dia. Itu seluruh hukum Taurat yang dibuat oleh Musa dan sudah dipakai dan dihidupi ribuan tahun. Dan sekarang ini Yesus semuanya itu seolah-olah menjadi wrong. Kamu sudah mendengar bukan? Hari ini aku mengatakan begini. Kamu sudah mendengar hukum ini bukan? Hari ini aku mengatakan ini. Kamu, wah,
Jadi orang cuma mikir kalau dia bukan bersetan ya dia gila. Akhirnya bisik-bisik itu sampai kepada telinganya Maria dan Maria percaya. Maria dengan saudara-saudara sekandung Yesus mencoba menyebut Yesus oleh karena disebutkan dalam Markus pasal 3 sudah hilang ingatan. Dan disebutkan di sana kemudian murid-murid mengatakan, Yesus lihat itu ibumu dan saudaramu di luar sana itu lagi mau menjemput kamu. Lalu Yesus mengatakan apa? Siapa itu ibuku? Siapa itu saudaraku? Lalu dia mulai menuding orang-orang perempuan yang ada di sana dan mengatakan ini ibuku ini. Ini saudara-saudaraku. Semua orang yang melakukan kehendak Bapakku adalah ibuku dan saudaraku. Waduh, saya tidak bisa membayangkan apa yang ada dalam pikiran Maria yang selama puluhan tahun ini pun tidak pernah dipanggil meter. Yesus tidak pernah mengambil ibu, tidak pernah memanggil ibu. Yesus selalu memakai kata gunai. Jadi menyebutnya dengan istilah yang barangkali aneh dan mungkin dirasakan kurang ajar. Tetapi bagaimana ini kita bisa memahami ini? Dan saudara-saudara setelah itu baru mulailah dia melakukan karyanya, pekerjaannya. Dan di dalam suatu kondisi yang tadi kita sebutkan. Allah yang immutable. Sekarang ini mengosongkan diri menjadi mutable. Allah yang tidak pernah berubah. Sekarang menjadi berubah-ubah. Bahkan kadang-kadang dia itu kelihatannya dari mulutnya mengatakan datanglah kepadaku oleh karena aku lemah lembut dan apa. Pihak yang lain dia ngomong apa? Siapa sih perempuan Sirofinikia ini? Meskipun dia tahu orang ini dari jauh banget loh membawa anaknya yang dirasuki setan loh. Dan dia ngomongnya apa? Masakan sih? Roti yang aku mestinya kasihkan kepada orang Israel, kasihkan anjing? Dari mulutnya dia seperti itu. Jadi dia yang katanya itu penuh dengan empati dan penuh dengan cinta kasih. Dan sekarang ini pergi ke kolam Bethesda, melihat ratusan orang sakit di sana, dan dia tidak menyembuhkan. Dia pergi hanya mengunjungi seorang yang tertidur, orang itu pun juga tidak minta disembuhkan. Dan Yesus membangunkan orang itu dan mengatakan, mau sembuh enggak? Aduh Tuhan, sudah 38 tahun aku di sini. Bangun, angkat tempat tidur. Cuma dia tok yang disembuhkan. Ratusan pasang mata, ada yang puluhan tahun. Mereka menunggu. Betapa cruelnya Yesus ini. Mendemonstrasikan yang seperti ini. Dan dia mengklaim dan selalu kita harus mempercayai. Dia penuh kasih, dia caring. Dan dia seringkali kalau ditanya, kenapa sih kamu itu memberikan perumpamaan? Ya supaya orang itu kalau mendengar tidak mengerti. Loh, jadi gunanya apa? Untuk apa dia memberi perumpamaan? Jadi kehadiran daripada Tuhan yang kenosis. Nah itu lain lebih aneh lagi. Oleh karena kenosis itu adalah pengosongan diri yang voluntarily and independently he did. Yaitu artinya kadang-kadang dia juga tidak. Kadang-kadang dia mengosongkan diri. Kadang-kadang dia betul-betul Allah membangkitkan orang mati. Memberikan makan 5.000 orang. Berjalan di atas air. Mencelikan mata orang buta. Tapi kadang-kadang dia tidak tahu apa-apa. Dan menjelang kematiannya, dia takut. Dia minta didoakan. Jadi ini suatu misterion. Kenapa dia begini? Ini adalah sesuatu yang saya betul-betul itu terus menggumuli. Nah, kenapa dia menyebutkan aku ini Alfa dan Omega? Allah yang immutable. Sekarang menjadi mutable. Bagian daripada kronos. Ini. Bagian dari waktu. Yang penuh dengan evil ini. Oleh karena waktu ini sudah waktu yang berdosa. Sehingga manusia di dalamnya manusia yang penuh dosa. Kenapa dia menyebut begitu? Oleh karena aku adalah kehadiran daripada Allah yang suci ini. Yang sekarang rela identify myself. Gitu ya. Sehingga di dalam Ibrani disebutkan dia menghadapi segala pencobaan. Yang kita itu hadapi. Sehingga sisi-sisinya dia akan hadapi. Barangkali dia tidak sama seperti kita di dalam meresponi, saya yakin pasti tidak. Tetapi dia menghadapi, dia mengalaminya. Nah itulah
pertanyaan yang saudara perlu jawab sekarang. Untuk apa? Oleh karena kehadirannya, sejak mula adalah kehadiran untuk mendemonstrasikan kasih Allah. Untuk siapa? Untuk manusia yang berdosa. Untuk apa? Membebaskan manusia dari dosa. Jalannya, caranya ini begitu aneh seperti ini. Tetapi saudara jangan confused dengan ini. Oleh karena semuanya itu tujuannya adalah to free us daripada sinful nature ini. Kapan sih sebetulnya berita Natal itu diberitakan pertama kalinya? Sebetulnya kita bisa bicara dari Kejadian pasal 3, yaitu promise pertama kan. Tetapi sebetulnya yang secara praktis dikatakan itu di dalam Yesaya pasal 7. Itu turunan dari Daud, itu Raja Ahaz. Nah, Raja Ahaz itu tidak seperti bapak-bapaknya, saudara. Yang satu ini jiwanya kafir. Yang satu ini menyembelih anaknya dan dipersembahkan kepada Baal. Yang satu ini. Nah, pada suatu hari Tuhan itu memberikan suatu ujian ya. Oleh karena Israel Utara dan dengan orang Aram, disebutkan Raja Pekah dan Resin itu bergabung mau menyerang akan Yehuda ini. Nah, sekarang sudah pasti Yehuda ketakutan oleh karena tidak mungkin menghadapi dua bangsa yang besar ini. Dalam kondisi seperti itu, Tuhan menyuruh Yesaya dan mengatakan, Yesaya katakanlah kepada Ahaz, minta tanda dong. Dengan kata, Tuhan itu seolah-olah mengulurkan tangan kepada orang yang tidak pernah mencari dia. Minta tanda. Ahaz mengatakan, aku tidak mau minta tanda. Tapi bukan cuma itu ada. Dia ternyata diam-diam itu mengirim utusan kepada Raja Asyur, Tiglat-Pileser itu loh. Lalu ngapain? Membawa akan semua harta benda bait Allah. Bayangkan, emas peraknya itu untuk nyogok Raja Tiglat-Pileser supaya membantu dia melawan dua bangsa ini. Begitu Tiglat-Pileser mau, dua bangsa tidak jadi berani melawan. Tapi bukan cuma itu. Ahaz itu kemudian tertarik dengan Tiglat-Pileser. Ngikut kemana aja dia pergi sampai ke ibu kota di Damsyik. Nah, di sana dia melihat Tiglat-Pileser itu mengorbankan korban di atas mezbah batu yang besar sekali. Dan kemudian Ahaz ngomong apa? Panggil itu imam dari Yerusalem. Ukur, persis ukur. Aku pengen kalau aku kembali ke Yerusalem, mezbah kayak gini aku sudah punya. Betul, dia kembali. Ditaruh di mana mezbah itu? Dalam bait Allah. Di halaman depan itu, saudara-saudara, di dekat tempat air itu, ditaruh di sana untuk menyembelih siapa? Anaknya. Orang yang seperti ini, saudara bayangkan ya. Jadi kalau saudara membayangkan ini adalah dosa yang kebangetan, sudah beyond limit, penghinaan terhadap Tuhan beyond limit. Tetapi di tengah tingkah laku yang seperti itu, Yesaya mengatakan meskipun demikian, Tuhan mengatakan perempuan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan nama anak laki-laki itu disebut Immanuel. God with us. Jadi saudara, Allah yang kita sembah ini, saudara jangan membayangkan dengan imajinasi saudara yang dan saya yang sangat cetek ini. Ini Allah yang aneh sekali, yang bahkan rela di dalam kenosisnya itu menjadi permainan, dimanipulir, dihina oleh orang-orang percaya mempermainkannya. Nanti kita melihat kitab Hosea lain lagi. Hosea itu sampai disuruh kepada Tuhan, kamu itu menjadi model lah, contoh. Hubunganku dengan umatku itu seperti apa? Hosea, kamu carilah itu. Anaknya di Bilalim itu. Gomer itu loh, pelacur yang terkenal itu. Dia sudah hamil sekarang. Kamu carilah dia. Jadikan dia istrimu. Dan akuilah kandungannya itu adalah anakmu. Waduh, Hosea ini. Akhirnya dia pergi. Ternyata Gomer mau jadi istrinya. Anak yang lahir ini disebutkan Yisrael. Oleh karena mengingatkan, kan sebetulnya hubungan yang jelek sekali sudah terjadi. Oke, beberapa tahun Gomer bersama dengan Hosea. Setelah anak itu mulai besar, Gomer ini minggat. Nyari akan laki-laki hidung belang itu loh.
yang dulu itu menjadi langganannya. Cari kemana-mana akhirnya. Waduh. Kemudian hamil lagi. Dalam kondisi seperti itu, Hosea itu disuruh kepada Tuhan. Hosea, cari istrimu itu Gomer. Dia sudah hamil lagi. Akuilah anak dalam kandungannya itu. Anakmu. Kasih nama. Lo rohami. Oleh karena aku tidak mencintai kamu lagi. Bawa lagi pulang. Nah, di dalam buku tradisi diceritakan. Anak itu mulai besar. Dalam keadaan sudah agak menua itu, Gomer itu minggat lagi. Cari kekasih-kekasihnya. Dan sekarang itu kere-kere yang mempermainkan dia. Dan setelah itu dicampakkan di tempat sampah dalam keadaan hamil lagi. Dan dalam keadaan seperti itulah Tuhan masih ngomong dan Hosea, carilah istrimu. Ambillah dia lagi. Basuhlah dia. Mandikanlah dia. Terimalah anaknya itu sebagai anakmu lagi. Tapi kasih nama ya. Loami. Oleh karena engkau bukan umatku lagi. You mau merayakan Natal itu sebenarnya berita apa sih ini? Sesuatu yang tragis sekali. Tragedi yang terbesar. Kita sudah menantikan dia yang lahir. Yang memang menyelamatkan kita. Hadiah yang terbesar. Tetapi hadiah dari Allah yang menyakiti dirinya. Can you believe that? Merasakan ya? Ada seorang yang bisa merayakan Natal dengan menyadari akan karya keselamatan Allah yang seperti ini. Dan masih bisa hanya sekedar untuk bersukacita gitu. Dan seolah-olah merasa aku kan tidak sebusuk daripada Ahaz atau mungkin Gomer itu. Saudara, Yakobus pasal 2 mengatakan, jangan pikir bahwa kamu tidak lebih buruk dari mereka. Kamu melanggar satu hukum, kamu melanggar seluruh hukum Allah. Mungkin kita tidak pernah terpikir bahwa kita menyimpan dosa-dosa sebusuk itu. Tapi kita semua itu, ini adalah pelacur dan maling yang belum ketahuan. Belum ketangkap. We are the same person. Karena apa? Oleh karena natur dosa, ini potensinya itu menjadi apa saja. Can you believe that? Gitu. Dalam kondisi seperti ini, mana mungkin seorang yang beriman itu berani untuk merayakan Natal itu dengan tidak memukul akan dadanya sendirian. Lord Jesus, why you have done this for me? Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini untuk aku? Jadi saudara, aku adalah Alfa dan Omega. Rela hadir menjadi bagian daripada waktu kronos yang penuh dengan dosa ini. Untuk menyelamatkan kita. Mungkin kita perlu pikirkan yang kedua sekarang. Jadi apa itu makna Alfa dan Omega yang kedua ini? Saya melihat bahwa sebetulnya itu manusia itu sebetulnya tidak ngerti ya, yang dia butuhkan sebetulnya apa atau siapa gitu. Saudara, saya berulang kali itu dalam retreat juga saya singgung. Sebetulnya iman itu apa sih? Yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu. Apa sebetulnya iman itu? Jadi Ibrani pasal 11 itu ayat yang pertama kan mengatakan kalimat seperti ini. Dua kalimat kan. Kalimat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang manusia itu harapkan. As if itu. Tuhan mau mengatakan, kita semua ya punya need. Punya hope. Dan kita boleh minta kepada Tuhan. Tetapi iman itu tidak boleh cuma itu.
Sehingga kalimat yang pertama, iman adalah dasar segala sesuatu yang manusia harapkan, ditambah dengan satu kalimat lain, iman adalah bukti. Dan dia tidak mengatakan proof di sini, evidence, something yang you and me experience, yang kita itu alami, satu peristiwa. Iman adalah peristiwa yang related to what? To the unseen. Sesuatu yang tidak pernah kita lihat, yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, ini persoalannya. Apa kita menghargai itu? Atau kita cuma menghargai yang kita hope for? Saudara, pada suatu hari itu saya pernah khotbah di satu gereja besar di Jakarta ini. Itu saya ingat sekali, saya khotbah itu Jumat Agung, saudara. Dan kemudian malam hari itu ada seorang wanita nelpon saya, ibu-ibu gitu. Pak, tadi saya hadir di kebaktian di gereja itu, Pak. Oh ya, dan saya sangat berterima kasih. Saya setuju sekali. Kristus dengan penderitaan dan kematiannya itu sudah mematikan dosa. Saya setuju sekali. Tidak ada kuasa lain lebih daripada itu. Tapi Pak, kenapa dia yang penuh kuasa ini tidak menjawab, tidak menolong saya? Kan gampang sekali. Permintaan saya permintaan yang baik, Pak. Suami saya itu selingkuh. Itu sejak anak yang pertama loh, Pak. Sekarang anak saya yang pertama itu sudah menjadi remaja. Dia masih selingkuh terus karena dengan wanita lain yang jauh lebih muda. Dan sering tidak pulang, Pak. Dia anak Tuhan loh. Dan saya minta, saya kadang-kadang saya berair mata. Sampai saya tuh pikir lebih baik saya mati aja sudah. Kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Kenapa tidak menolong saya? Kan gampang sekali supaya suami saya itu bertobat gitu loh. Saya melalui telepon, saya tidak bisa jawab langsung gitu ya. Lalu saya ngomong, Bu, tadi pagi kan saya baca dari 1 Korintus pasal 15. Cuma saya belum menekankan ini, Bu. Kan di sana kan dikatakan kalimat ini, Bu. Jikalau Kristus tidak dibangkitkan, ya sia-sialah imanmu. Lalu, demikian juga binasa orang yang mati di dalam Kristus. Berarti, kalaupun kamu percaya pada Kristus, tapi kalau Kristus tidak dibangkitkan, you binasa loh. Tapi kalimat itu tidak berhenti di situ, Bu. Ada kalimat lanjutan yang ngomong seperti ini. Jikalau kamu hanya menaruh pengharapan untuk hidup yang sekarang ini, kamu orang yang paling kasihan. Waduh, kata-kata Paulus itu ingat enggak, Bu? Saya ulang ya. Jikalau kamu menaruh pengharapan hanya untuk hidup sekarang ini, kamu orang paling kasihan. Saya sampai ngomong, siapa sih laki-laki yang jadi suamimu itu? Siapa dia? Sampai orang ini menentukan nasibmu, you rela mati untuk orang ini. You rela sengsara, seolah-olah kebahagiaanmu dan kesengsaraanmu tergantung tingkah laku dari laki-laki brengsek ini. Waduh, Bu, kok kasihan banget ya ibu ini. You menaruh hidup, pengharapan tuh hidup sekarang ini. You lupa, hidupmu itu adalah milik Kristus. Dan you diberikan pengharapan. Pengharapan di dalam iman kepada Dia. Masakan kamu hanya menaruh pengharapan hidupmu untuk hidup yang sekarang ini? How PT ayu. Nah inilah yang sebetulnya itu aku ini alfa dan omega. Meskipun aku itu bisa memahami kebutuhan manusia, iman itu juga boleh kamu kaitkan dengan kebutuhanmu. Kamu sakit, kamu tidak punya pacar, kamu ini. You may ask, but jangan menjadi orang yang tidak menghargai anugerah yang sangat besar.
yang aku sudah sediakan bagimu. I came and died for you. Masakan. Jadi ini Alfa dan Omega ini memberikan kepada kita ini sebetulnya apa sih? Dan sekarang itu di dalam bagian Yesaya 44 ini saudara. Kalau lihat ayat yang kelima itu kalimat ini. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya itu dengan nama Yakub. Yang ketiga itu akan memuliakan, menuliskan dalam tangannya, aku ini kepunyaan Tuhan. Dan sebagainya. What does that mean? Tuhan mau mengatakan, aku ini Allah Alfa Omega. Allahnya Adam, Allahnya Noah, Allahnya Abraham. Itu. Yang dulu dia ngaku, ini ngaku itu. Segala macam pengalaman yang ada di dalam Alkitab ini. Ini adalah pengalaman yang aku berikan untukmu sekarang. You mau mengalami apa anda? Ini adalah suatu misteri yang ajaib sekali. Saya kadang dulu pikir gitu ya. Masa sih Tuhan mau membiarkan aku itu juga ikut mencicipi sedikit yang dialami Abraham. Yang dialami oleh Musa. Nah ini momentum prima, saudara. Jangan jadikan, saudara, waktu kita, meskipun Tuhan Yesus hadir dalam kronos, waktu yang kosong, yang berdosa ini. Tetapi kita harus ingat, kita ini diberi hak untuk bisa grasp, bisa menggapai akan kairosnya Tuhan. Dalam Kejadian pasal 15 itu, Tuhan Yesus ngomong kepada Abraham, lihat, keluar sana, lihat di langit. Apa yang kamu lihat? Bintang Tuhan. Jumlah, hitunglah. Gak bisa. Itulah anak-anak yang aku sediakan untukmu. Maka percayalah Abraham. Dia grabs the kairos. Luar biasa sekali. Saya itu merindukannya. Dan ini pengalaman iman dari anak-anak Tuhan ini. Yang dia sediakan bagi saudara dan saya. Masakan kita tidak menginginkan ini masuk di dalam suatu misteri daripada anugerah yang tidak ada batasnya. Meskipun Allah hadir di dalam kronos, aku ini Alfa dan Omega. Tapi mengingatkan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang kekal. Mari kita bersama-sama itu bersyukur kepada Tuhan ya. Natal yang secara resmi formal kita rayakan nanti di gereja itu masih belum tiba. Bekali diri kita itu dengan sukacita surgawi. Mengatakan Tuhan, siapa ini aku ini? Kenapa engkau mengasihi aku? Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, meskipun mata jasmani kami tidak memandangi kehadiran-Mu yang kudus itu bersama dengan kami, Tuhan. Bahkan perasaan kami pun terlalu tebal dan kami tidak sensitif. Kehadiran-Mu bersama kami saat ini. Tetapi Tuhan, kami percaya kami milik-Mu, Tuhan. Tuhan, kami ingin sekali memegang Kau. Dan kami boleh merasakan kehadiran-Mu. Kami ingin sekali punya keberanian seperti Musa yang mengatakan, Tuhan, kami ingin melihat kemuliaan-Mu. Dan betapa inginnya kami mendengar Kau mengatakan, Musa, tidak mungkin. Tapi kami akan lewat, aku akan lewat. Aku akan sembunyikan Engkau di lubang di batu karang itu. Dan aku akan melindungi Engkau dengan tanganku. Tuhan, betapa indahnya pengalaman itu. I want it. Kami menginginkan. Tolong kami supaya kami mengerti ini, Tuhan. Anugerahkan kepada kami kepekaan rohani yang cukup
Sehingga sukacita kami pada hari-hari Natal ini, sukacita yang tidak terkatakan dengan kata-kata. Dengarkan doa kami Tuhan. Terimalah syukur kami. Terimalah puji-pujian yang kami akan nyanyikan sebentar. Oleh karena untuk-Mu kami melakukan ini semua. Dalam nama yang penuh kuasa, nama yang kami cintai, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.